Hai bro and sis semua, salam bahagia. Kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan yang dikirimkan kepada saya tentang bagaimana cara menghadapi atau merespon orang atau lingkungan yang toksik. Bro and sis, dalam kehidupan sehari-hari kita berhadapan dengan banyak situasi. Ada kalanya kita menghadapi situasi yang mungkin Bro and sis rasakan tidak nyaman menurut Bro and sis dan menimbulkan kondisi mental yang tidak sehat menurut Bro and sis. Dalam situasi seperti ini, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah membangun kesadaran atau senantiasa menghadirkan kesadaran atau awareness. Pikiran manusia dalam satu jentikan jari terdapat beribu-ribu kesadaran. Sehingga dengan demikian kadangkala pikiran mengembara atau timbul apa yang disebut dengan the monkey mind atau gangguan pikiran. Demikian pula reaksi kita terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Apakah itu relasi antara pribadi ataupun peristiwa yang kita alami seringkali menimbulkan reaksi ataupun respon dari pikiran. Nah, untuk itu yang terpenting adalah menjaga netralitas pikiran. Ketika pikiran tidak kita jaga kesadarannya, tidak disertai netralitas, maka yang timbul adalah pemikiran yang tidak lagi merupakan pemikiran murni ataupun tidak lagi merupakan pemikiran yang bebas nilai, bebas konsep, tanpa tendensi, tidak mengadili. Nah, lalu bro and sis, bagaimana caranya agar kita senantiasa memiliki pikiran yang penuh dengan kesadaran atau pikiran murni? Atau dalam tahap lebih lanjut, bagaimana karma pikiran tercipta dan bagaimana cara mereduksi atau mengatasi agar tidak tercipta karma buruk pada pikiran. Bro and sis, ketika kita bicara tentang pribadi ataupun lingkungan yang mungkin dianggap toksik, apa hubungannya dengan pikiran? Karena sesungguhnya ketika stigma bahwa pribadi atau lingkungan tersebut toksik, stigma itu timbul dari pikiran. Nah, untuk itu hal yang terpenting adalah menjaga kemurnian pikiran. Sehingga ketika pikiran kita murni, maka respon yang timbul adalah respon yang netral. Ketika timbul situasi yang tidak nyaman atau pribadi yang mungkin menurut kita cukup mengintimidasi atau membuat tidak nyaman, maka disitulah dibutuhkan adanya kesadaran, yaitu dibutuhkan kesadaran untuk senantiasa menjaga netralitas pikiran. Hal tersebut dikarenakan pikiran bereaksi ketika timbul kontak pada landasan indria atau panca indera yang lalu membuahkan apa yang disebut dengan pemikiran
atau apa yang tercetus pada pikiran. Dalam konteks ini, ketika timbul kontak antara pikiran dengan situasi atau peristiwa yang dialami, ataupun interaksi dengan pribadi yang dialami, yang kemudian menimbulkan perasaan atau situasi yang menurut kita disebut tidak nyaman, maka hal tersebut sudah membuahkan satu karma, yaitu karma, boleh kita sebut karma buruk dalam tanda kutip, yang kemudian menimbulkan stigmatisasi atau pelabelan bahwa situasi atau peristiwa ataupun lingkungan yang kita alami tadi ataupun interaksi dengan pribadi yang terjadi tadi yang kita anggap tidak nyaman sudah merupakan sesuatu yang toksik. Kita sebut bahwa lingkungan atau peristiwa atau situasi atau pribadi di mana kita berinteraksi tersebut toksik.